Jumpa lagi dengan saya Ari Setianto. Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat QR code ya. Ini sudah saya persiapkan di sini dan di sini sudah ada formula yang sudah saya tuliskan. Nanti saya juga akan copy di deskripsi. Silakan nanti teman-teman bisa mengambil dan bisa copy paste saja. Ini di sini ada QR code 1, QR code 2, barcode, dan nanti juga di sini akan kita tambahkan QR code yang array ya, pakai formula. Nih, identitas pertama adalah tes teori misalnya. Kita akan mau bikin QR code-nya. Nah, ini QR code itu syarat dengan penulisan ataupun identitasnya itu tidak ada spasi. Ini sudah saya siapkan formulanya di sini. Nanti saya lihat ya, silakan lihat di deskripsinya. Ini saya akan copy paste saja di sini. Ini sudah akan muncul. Ini saya akan jelaskan di sini. Ini linknya sudah nggak usah dirubah-rubah. Silakan ini bisa dirubah di 150 kali 150 itu menandakan size ataupun ukurannya dan sel yang mana yang mau dituju. Ini kebetulan saya siapkan di A1. Oke, 150 kita bikin. Nah, bagaimana kalau ini kita buat dengan spasi? Saya kopikan dulu di sini. Tes teori saya spasi. Harusnya kalau ini saya drag atau copy ke bawah, dia akan membaca. Formulanya sudah ke bawah, tapi tidak bisa dibaca melalui menjadikan QR code. Nah, saya kasih spasi, tidak bisa membaca QR code. Nah, caranya bagaimana supaya ini bisa membaca QR code dari identitas yang ada spasinya? Kita harus tambahkan spasi. Dalam hal ini spasi formulanya adalah %20 ya, %20. Jadi penulisannya nanti saya akan mengganti dengan formula yang ada di bawah ini, QR code menggunakan spasi. Silahkan di copy saja. Nah, kita pastekan di sini tes teori. Apakah ini bisa membaca yang tanpa spasi? Pastinya bisa. Dengan spasi, apalagi dia bisa. Artinya ini bisa membantu kita menyelesaikan permasalahan saat itu ada spasi. Ya. Di mana pembedanya? Di sini ada tambahan substitut. Nah, substitut ini harus dimasukkan. Spasi di mana jika A2, ini kita ganti ya. Kita ganti A3 ya. A3. Oke, A3. Nah, ini kasih tanda petik 2 spasi ya. Tanda petik 2, koma, ini spasi jika ada spasi. Oke. Selesai untuk QR code dengan identitas dengan spasi. Lantas bagaimana jika kita akan menggabungkan dua identitas ataupun dua nama? Misal di sini ada tes teori basic. Ini tidak akan terbaca sebagai basicnya. Ini juga kalau misal kita ganti dengan junior, tidak akan terbaca. Saya sudah siapkan di sini ada penggabungan ya. Penggabungan dua sel atau di kolom yang berbeda. Di sini terjadi perubahan. Ini membacanya di sini substitutnya A2 tadi. Ini A2 di sini, dan ini untuk menambahkan ini di spreadsheet adalah tambahan formula dan substitutnya di B2. B2-nya sama ya. Teman-teman tinggal tambahkan atau copy di sini, tambahkan di sini, cuman ganti B2 tambahi kurung tutupnya. Selesai. Ini akan ketemu adalah teori basic. Ini dibacanya seperti ini. Nah, sama, yang bawah juga bisa di drag ataupun di copy, akan membacanya ada tes teori junior. Silakan nanti teman-teman gunakan QR scanner ataupun QR readernya untuk membaca ini. Namun kurangnya formula ini masih sifatnya manual, dan jika kita drag ke bawah di sini ataupun identitas belum kita tulis itu sudah membaca QR code. Nah, lantas bagaimana? Ini ada solusi yang auto dengan array formula. Ini saya juga sudah siapkan array formulanya. Nih, kita kopikan. Nah, array formula itu penempatannya ada di satu ya, baris 1 atau headernya. Nah, kita kopikan di sini. Nah, di array 1 ini, mohon maaf untuk array kode array ini, jika ada penambahan baru dia akan otomatis membaca.
tes teori, misal saya kasih senior akan membaca. Namun karena ini tadi parameternya baru 1 di A2 saja, sorry kalau ini A2, sementara B2 nya belum dibaca, kita tinggal tambahkan. Misal kita akan ganti yang ini. Kalau 2 parameter, silahkan kita rubah yang ini. Ini sudah berubah ya, sudah berubah, sudah mengikuti perubahannya ya. Ini akan berjalan saat kita merubah ataupun data dinamis itu masuk, maka akan terbaca. Untuk saran saya, ini bisa menggunakan array formula ya. Di sini yang QR code array ini kita bisa ini sebagai nama kolomnya ataupun nama headernya. Kalau misal ini saya sementara masih QR code array ya. Kalau saya rubah di sini QR array gitu aja, ininya pun akan berubah QR array. Oke, selesai. Berikutnya adalah barcode. Bagaimana ini merubah menjadi barcode? Nah, barcode itu beda dengan yang tadi. Barcode itu harus awalan dan akhirannya diberi tanda bintang bagi huruf besar ya. Ini saya kopikan di sini. Kita akan klik di sini di barcode. Di barcode ini sudah ketemu, keluar. Tapi kenapa tulisannya masih tes teori ya? Ini silahkan masuk ke font ya. Cari, atau kalau kita mau search di sini barcode. Barcode ini sudah disediakan barcode ya. Oke, kita oke. Nah, barcode di sini akan nampak. Oke. Barcode-nya akan kelihatan, tinggal kita resize ya fontnya. Ini nggak enaknya kalau barcode itu akan panjang. Kalau kita ganti yang lain, misalnya barcode-nya yang barcode Libre barcode 39. Oke. Kita rubah size-nya. Nah, banyak pilihan di situ. Beda ya barcode dengan QR code. Nah, sementara saya sudah siapkan QR code formulanya. Silahkan teman-teman pilih yang mana yang mau digunakan. Tapi saran saya untuk QR code, identitasnya usahakan di satu sel atau satu kolom. Jika terpaksanya harus ada 2, silahkan. Tapi nanti akan panjang pada penulisan formula. Kalau satu aja akan lebih ringkas ya. Terus yang kedua, gunakan formula atau array formula ya. Ini sudah ada, saya siapkan. Silahkan di copy sama teman-teman semua. Cukup sekian, selamat mencoba, semoga berhasil. Jika ada pertanyaan silahkan tulis pada kolom komen pada channel saya ini. Terima kasih, selamat siang untuk semuanya.